Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, bahwasanya siang hari ini perjalanan pengajian kita cukup lancar ya Bu ya. Bagus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ya, dan juga mendapatkan ridhonya kita berada di sini dalam rangka tholabul ilmi dan selalu dipayungi oleh malaikat, dan insya Allah senantiasa dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di sore hari ini kita belajar di rumah yang mulia ini, rumah Ibu Hajah Wijiati. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, surat Al-Lahab adalah surat ke-111 ya Bu ya dalam Al-Quran kita. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Adapun sebab-sebab turunnya surat Al-Lahab ini yaitu pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Syafa menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi pun kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang sangat dahsyat." Lalu Abu Lahab menginterupsi, "Celakalah kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka turunlah surat ini. Berikut surat Al-Lahab yang artinya nyala api dan artinya yang perlu kita ketahui bersama. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah dimana saja berada, kita baca bersama surat Al-Lahab ayat 1 arti dan tafsirnya. Mari. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tafsirnya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan rugi dan binasa, dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada kedua belah tangannya karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti ia telah binasa. Dikatakan Abu Lahab, padahal namanya Abdul Uzza karena ia berwajah tampan menawan. Jadi ibu-ibu, Abdul Uzza itu sesungguhnya artinya penyembah berhala Bu ya. Karena Allah tidak menyukai nama yang kurang baik itu di dalam Al-Quran, maka digantilah dengan Abu Lahab. Namun para ulama berpendapat bahwa dikatakan Abu Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya. Ya, ayat kedua mari kita baca bersama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Tafsirnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa yang menjadi kebanggaan Abu Lahab dalam hidup, yaitu harta dan kedudukan, ternyata sama sekali tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah pada hari kiamat. Begitu pula usahanya untuk memusuhi dan mengalahkan Nabi Muhammad tidak berhasil sama sekali. Ibu-ibu dan sahabat yang dimuliakan Allah, Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan paling gigih mengajak orang untuk menentangnya dan paling kasar menghadapinya. Suatu ketika, sahabat Nabi Raba'ah bin Ubad berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW pada masa jahiliyah di pasar Zu Al-Majaz bersabda, 'Ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya kamu akan bahagia.' Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Di belakang beliau ada seorang laki-laki putih warna mukanya, juling matanya, mempunyai 2 untayan rambut di kepalanya, dan ia berkata, 'Muhammad beragama sabi dan pembohong.'" Ayat ketiga mari kita baca bersama-sama. Sayaslanaron zatalahab. Artinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kata lahab ini artinya kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi, dan dengan itulah Abu Lahab akan diazab. Tafsirnya, ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami Abu Lahab di akhirat kelak, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menurut Ibnu Katsir menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Ayat keempat mari kita baca bersama-sama. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Tafsirnya, istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Seperti suaminya, Ummu Jamil juga sangat sengit menyakiti Rasulullah. Ia disebut Al-Quran sebagai Hammalatul Hatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Ia pernah meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat Hammalatul Hatab juga berarti pembawa isu dan fitnah. Ummu Jamil suka mengejek Rasulullah sebagai orang kafir. Ayat kelima mari kita baca bersama-sama. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya, yang di lehernya ada tali dari sabut. Tafsirnya, Ibn Jarir menuturkan, istri Abu Lahab memiliki kalung mewah yang sangat mahal. Ia mengatakan, sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya. Ketika menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah pasung leher yang terbuat dari besi. Ibu-ibu dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita hafalkan dan kita coba terjemahkan arti perkata Latin pada surat Al-Lahab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, binasalah. Tabbat, binasalah. Yada, kedua tangan.
yada, kedua tangan, tabbat yada, binasalah kedua tangan, tabbat yada, binasalah kedua tangan, Abi Lahabin watab, Abi Lahabin, Abu Lahab, Abi Lahabin, Abu Lahab, Abi Lahabin, Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia, watab, watab, dan benar-benar binasalah dia. Saatnya kita gabungkan tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ayat kedua, mari kita baca bersama-sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna. Ma aghna, tidak berguna. Anhu, baginya. Anhu, baginya. Maluhu, hartanya. Maluhu, hartanya. Wama, dan apa yang. Wama, dan apa yang. Kasab, dia usahakan. Kasab, dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu, tidak berguna baginya hartanya. Ma aghna anhu maluhu, tidaklah berguna baginya hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saatnya kita gabungkan tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tabbat yada abi lahabin watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Sayasla naron zata lahab, kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Mari kita uraikan. Sayasla, kelak dia akan. Sayasla, kelak dia akan. Narong, api neraka. Narong, api neraka. Zata lahab, yang bergejolak. Zata lahab,
yang bergejolak. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Kita ulangi dari ayat pertama ya. Yang pertama dan kedua tidak melihat ya sebagai hafalan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Ayat keempat mari kita baca bersama-sama. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Ya, ayat keempat dipenggal jadi dua. Wamro'atuhu, dan begitu pula istrinya. Wamro'atuhu, dan begitu pula istrinya. Wamro'atuhu, dan begitu pula istrinya. Hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Kita gabungkan. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Ayat kelima mari kita baca bersama-sama. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ayat 5 ini dipenggal menjadi 3 bagian. Fi jidha, di lehernya. Fi jidha, di lehernya. Hablum, ada tali. Hablum, ada tali. Mim masad, dari sabut yang dipintal. Mim masad, dari sabut yang dipintal. Kita gabungkan keseluruhannya ayat 5. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Alhamdulillah, selesailah sudah ayat 1 hingga 5 dari surat Al-Lahab, yaitu surat 111. Mari kita ulangi kembali surat Al-Lahab dari ayat 1 hingga 5 hingga hafal berikut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Demikianlah ibu-ibu dan sahabat yang dirahmati Allah, hafalan kita di saat ini, yaitu surat Al-Lahab, surat ke-111. Jika belum merasa hafal benar, silakan diulangi lagi hingga 7 kali dan sampai lancar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.